Halo Tutus-tutus KPPN Luk, selamat datang di Babasal, bincang bareng sama anak lu. Ketemu lagi dengan saya, hostnya yaitu Rian Fatah, biasa dipanggil Kak Rian. Nah, bagaimana kabarnya Tutus-tutus? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Dan tidak terasa kali ini kita sudah di Babasal episode ke-11. Nah, tentunya tema kita beda dengan tema-tema yang sebelumnya. Kali ini kita fresh lagi lah temanya tentunya. Kali ini yang akan kita omong atau perbincangkan yaitu terkait ASN bijak bermedsos. Dan tentunya saya nggak sendirian, saya dengan narasumber. Narasumbernya itu adalah seorang PLT Kepala Seksi Feraki KPPN Luk, yaitu Bapak Julianus Patulak. Silakan Pak Julianus disapa. Terima kasih Mas Rian. Perkenalkan, mungkin nama saya itu Julianus Patulak, tapi mungkin teman-teman di sini itu sering manggilnya saya itu Kak Nano. Kak Nano. Iya, supaya kita bisa lebih bisa intens, akrab lebih ya, dekat. bisa santai gitu ya, santuy. Nah, kalau saya bisa manggilnya Mas Nano nih, Mas Nano nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa juga. Walaupun Iya. atasan langsung saya, tapi kalaupun manggilnya tidak Pak nggak apa-apa ya, karena usia juga selisih 2 tahun lah Iya, ya. 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah masih aman ya. Oke. Jadi Mas Nano, kita kali ini kan mau bahas ASN bijak bermedsos. Mas Nano pasti udah baca-baca juga ya dan udah cukup paham pasti ya. Tentunya karena kita juga dari seksi Feraki, Mas Nano sendiri juga sudah senior, pasti sudah paham lah ya terkait bijak bermedsos. Betul? Betul. Betul, Mungkin tentu saja. seperti itu. Seperti itu. Iya. Kita buktikan. Kita buktikan. Oke, kita buktikan. Ya di sini kan nanti saya ceritanya nanya-nanya aja. Kan Iya. saya juga masih junior Mas Nano. Betul. Jadi saya butuh informasi-informasi penting dari senior nih. Kita harus gimana gitu. Termasuk utus-utus juga. Meskipun kita judulnya ASN bijak bermedsos, tapi kan untuk utus-utus yang bukan ASN, masyarakat umum juga bisa mengikuti. Karena bermedsos itu bukan hanya untuk ASN, bahkan justru lebih banyaknya masyarakat umum non ASN begitu. Kita mulai Mas Nano ya, kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama, kalau ASN itu kan tidak ada larangan untuk bermedsos tentunya. Pasti ya itu hak setiap orang lah ya, kita boleh bermedsos. Tapi saya yakin Mas Nano, kalau yang namanya ASN itu pasti ada sedikit batasan-batasan yang berbeda dengan masyarakat umum. Nah pasti ada peraturan-peraturannya dong. Nah itu bisa dijelaskan mungkin Mas Nano. Ya. Jadi untuk ASN itu memang harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. Karena itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang kedua yang secara umum itu diatur lewat surat edaran nomor 137 tahun 2018, itu merupakan surat edaran dari Menpan RB tentang penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi ASN. Dan khusus untuk pegawai Kementerian Keuangan itu diatur melalui PMK nomor 190 tahun 2018 tentang kode etik dan kode perilaku PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, serta surat edaran nomor 16 tahun 2018 tentang panduan aktivitas dan penggunaan media sosial bagi pegawai di Kementerian Keuangan. Berarti cukup lengkap ya Mas Nano Iya. ya. Jadi bahkan dari Pan RB ada, kemudian dari Menteri Keuangan juga ada sendiri gitu. Jadi sebetulnya peraturannya jelas ya. Mungkin instansi-instansi lain selain Kementerian Keuangan, baik di Pemda, pusat, itu pasti juga ada peraturan masing-masing instansi ya. Betul. Ya meskipun sudah semuanya dicakup di peraturan kode etik PNS ya, ASN ya Mas Nano ya. Seperti itu. Nah kemudian Mas Nano, kalau kita sebagai ASN itu kenapa sih harus mencoba untuk bijak dalam bermedsos? Kenapa harus bijak gitu? Ya. Jadi sebenarnya itu latar belakangnya sudah kita lihat dari peraturan yang tadi saya sebutkan, bahwa kita itu ASN itu terikat dengan kode etik, sehingga ucapan, tingkah laku dan perbuatan kita itu diawasi ya. Jadi kita menjadi ASN itu bukan hanya di kantor saja ya, jadi di luar kantor maupun sampai dengan kita pensiun, atau dengan kata lain seumur hidup. Nah itu pun berlaku untuk keluarga kita, anak-anak kita maupun keluarga besar ya. Jadi kita harus bijak di dalam melakukan tindakan, ucapan maupun perbuatan kita, termasuk di dalamnya lewat bermedsos. Nah, internet ini dia itu memberikan data yang besar, atau kita bisa memberikan opini kita secara bebas. Nah, hal ini apabila opini kita ini kita sampaikan melalui media sosial, maka pengguna media sosial lain itu otomatis akan mempunyai kontrol kepada opini yang kita sampaikan. Nah, ini yang bisa memicu namanya api yang lebih besar. Nah, jadi karena itu
kita harus bermedsos sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan lewat peraturan-peraturan dan surat edaran yang saya sampaikan tadi. Ya karena yang ada di media sosial itu cakupannya sangat luas ya Mas Anu. Betul. Tidak belum tentu orang yang melihat postingan kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Betul. Pasti ada kontroversi ya, mungkin ada perbedaan pendapat, begitu juga itu bisa jadi menjadi gesekan ya Mas Anu ya. Nanti takutnya ada permasalahan-permasalahan tertentu, apalagi sampai bawa-bawa nama instansi, bawa nama keluarga, itu juga bisa masuk ke situ ya Mas Anu ya. Jadi kita memang harus bijak itu agar terutama untuk menjaga nama baik ya Mas Anu ya. Bisa kita katakan seperti itu ya berarti ya. Menjaga nama baik kita, keluarga maupun institusi. Betul sekali. Kemudian Mas Anu, misalnya saya sebagai ASN, saya ingin memulai untuk menjadi ASN yang bijak dalam bermedsos. Kemudian saya bingung apa yang harus saya lakukan. Betul. Apakah saya cuma post semau saya di Twitter terus saya private gitu, saya sudah termasuk bijak atau bagaimana? Ya. Mungkin Mas Anu bisa Mungkin ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan atau bentuk aktivitas untuk kita sebagai ASN itu bijak bermedsos. Mungkin yang pertama dalam bermedsos itu kita harus menggunakan kaidah atau tata bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Ya. Jadi kita harus menjunjung norma-norma yang berlaku, kemudian hindari penggunaan kata-kata kasar atau menyinggung perasaan orang lain. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kita harus membuat atau membagikan konten yang bermanfaat saja. Contohnya apa? Contohnya konten-konten yang berhubungan dengan salah satunya institusi kita. Contohnya hasil-hasil dari Kementerian Keuangan, kemudian mungkin publikasi terkait APBN mungkin kita bisa bagikan. Jadi hasil kerja kita yang tentunya sangat nyata itu kita bagikan ya di medsos. Kemudian mungkin sebagai pegawai Kementerian Keuangan kita juga harus mengunggah informasi kebijakan dari Kementerian Keuangan. Tetapi kita harus melihat dulu itu apakah itu kegiatan rahasia atau tertutup. Jika itu melakukan kegiatan rahasia tertutup, maka itu tidak boleh dibagikan. Kita harus pilah-pilah dulu ya. Jangan sampai yang rahasia kita post juga nih, itu harus hati-hati. Kemudian yang terakhir itu adalah semua informasi yang kita bagikan kita harus memastikan dulu bahwa informasi itu adalah benar. Ya, jangan sampai itu adalah berita hoax atau yang mengandung pornografi, kekerasan, LGBT dan lain-lain. Intinya kita harus memilah, kita harus pilih-pilih apakah itu sudah benar, kemudian dari sumber yang benar. Nah, karena memang menurut saya salah satu masalah di kita di Indonesia itu seperti itu ya Mas. Kita belum baca sama sekali, kita langsung rekam posting lah, kita langsung rekam posting padahal kita nggak tahu isinya itu benar apa salah, sumbernya seperti apa, langsung kita posting yang justru mungkin akan mengakibatkan banyak masalah lagi gitu. Nanti malah pada debat, malah pada menyalahkan kita walaupun kita nggak tahu. Nah harusnya kalau kita nggak tahu jangan sampai kita posting, betul ya. Jadi kita harus cari tahu dulu tuh, kita baca dulu baru kita berani posting. Dan sebelumnya kita harus pastikan kalau itu benar gitu ya Mas Nano ya. Kemudian Mas Nano, kalau kita mau menerapkan penggunaan media sosial di kehidupan sehari-hari, etika apa saja yang perlu kita lakukan nih sebagai ASN? Ya, mungkin etika perilaku kita sebagai ASN itu di media sosial yang pertama, apabila kita memposting suatu informasi itu tidak boleh yang berisi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Artinya yang berisi hoax, kemudian sara, LGBT, kekerasan, pornografi dan lain-lain. Kemudian tidak menyampaikan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya tadi yang seperti saya bilang hoax itu. Kemudian kita harus menjaga informasi-informasi yang bersifat rahasia dari institusi kita. Ya, jadi jangan kita sebarkan informasi tersebut. Dan yang keempat, kita harus melakukan komunikasi seperti yang tadi saya bilang dengan baik dan benar. Jadi menggunakan tata bahasa atau kaidah-kaidah penggunaan bahasa yang baik. Artinya tidak melukai perasaan orang lain, tidak menghina. Kemudian ya itu kata-katanya yang baik lah. Nah, sebenarnya itu etika-etika dasar ya sebenarnya Mas Anu ya. Bukan berarti hanya ASN yang tahu itu, bukan ya. Seharusnya kita pun kalau dari kecil sudah terdidik dengan baik, kita sekolah dengan baik, harusnya kita tahu lah etika dasar seperti itu ya. Etika dasar yang baik dan yang benar itu seperti apa. Kemudian selain itu kita juga harus spread itu ya ke orang-orang, kita harus mengajarkan juga, kita mengajak terutama orang-orang dekat kita gitu ya untuk
tidak hanya dalam dunia nyata tapi di medsos pun kita harus bijak, kita harus hati-hati, kita harus berbaik hati juga kepada orang lain. Begitu ya Betul. Mas Nano ya. Kemudian Mas Nano, kalau kita sebagai ASN itu misalnya ada yang melanggar di medsos, misalkan hoax atau sara gitu atau berbau politik yang Ya. diposting gitu. Nah, kira-kira adakah sanksinya seperti apa? Kemudian kalau di Kementerian Keuangan atau secara umum gitu, yang berhak memberikan sanksi tersebut siapa? Ya. Eh, Apabila kita memposting atau memberikan informasi atau menyebarkan informasi ke media sosial yang berbau negatif, dalam hal ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat atau berbau pornografi dan sebagainya, itu maka inspektorat dalam hal ini APIP akan melakukan pengecekan. Apabila itu terbukti, maka akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin ataupun kode etik. Nanti akan dilihat kembali seberapa besar pelanggaran yang dilakukan. Selain APIP mungkin UKI juga kali ya, Ya, Mas. UKI. kalau sesuai dengan surat edaran nomor 18 bahwa UKI akan meneruskan ke APIP untuk ditindaklanjuti. Berarti harusnya Ya. yang paling dekat dulu ya, Ya. dari unit terkecil dulu ya yang Betul. bisa, yang ditugaskan untuk mengawasi kode etik ya. Betul. Kode etik termasuk bermedsos. Jadi kalau di kita sendiri Mas Anu, kita di Veraki ya, Ya. itu kan UKI, Ya. unit kepatuhan internal. Kira-kira ada nggak Mas Anu pelanggaran kode etik terutama terkait bermedsos itu di KPPN LUK? Khusus untuk di KPPN Luwuk mungkin sampai dengan hari ini kita hampir tidak ada. Luar Nol. biasa. Ya, jadi kita sudah bermedsos sesuai dengan etika yang diatur di dalam ketentuan peraturan berarti kita perundang-undangan. bijak ya Mas Anu. Sepertinya seperti itu. Kita sudah cukup bijak lah ya. Sangat bijak. Karena sebenarnya Mas Nano ini sering mengedukasi kita ini yang di KPPN Luwuk untuk selalu menjaga kode etik, khususnya bermedsos itu tadi. Jadi kita udah biasa itu, materi-materi seperti ini sebenarnya kita sudah biasa Tok Tusutus. Cuma kita ini juga mau membagikan ke Tok Tusutus. Betul Luar sekali. biasa. Betul. Kemudian Mas Nano, interaksi di ASN di medsos itu banyak terjadi Mas Nano. Maksud saya begini, tidak hanya kita mengeluarkan opini satu arah, Ya. banyak mediasi-mediasi atau debat atau interaksi biasa lah, kita membahas sesuatu itu di medsos, misalnya di Twitter. Banyak itu ASN yang kadang malah debat, kadang saling mendukung seperti itu. Nah, itu kan ada positif, ada negatifnya. Nah, Betul. kalau menurut pandangan Mas Nano itu seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya dampak dari kita bermedsos itu ada antara interaksi ASN di medsos itu sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalau kita melihat dari segi organisasi itu sebenarnya dampak positifnya itu sebagai sarana yang cepat, mudah, kemudian interaktif dan gratis untuk mempromosikan atau memberikan informasi terkait data-data dari institusi atau Ya. kementerian tersebut. Betul, betul. Ya. Kemudian menjadi peluang dari para pegawai itu untuk menjadi employee advokasi, dalam hal ini membagikan informasi yang dari kementerian tersebut. Ya, Nah, betul. tapi jika kita kebablasan, maka itu malahan bisa beresiko untuk merusak citra dari organisasi kita. Dalam hal ini kita Kementerian Keuangan. Yang kedua, mungkin bisa juga beresiko menunjukkan ketidaknetralan di dalam politik. Ya. Ya. Mungkin itu kalau yang dari segi organisasi. Jadi sebenarnya sih positifnya banyak ya Mas Anu ya. Ya. Asal kita hati-hati ya, Betul. bagus-bagus saja sebetulnya, malah jadi forum ya, jadi forum kita dan masyarakat pun bisa ikut memantau gitu ya Mas Anu ya. Cuma ya memang harus hati-hati ya, tadi itu kita harus mulai dari diri sendiri ya Mas Anu ya. Kemudian Mas Anu, kalau di suatu kantor, di suatu instansi kita bermedsos, walaupun ada UKI tadi, tapi Ya. kan kadang UKI itu tidak bisa memantau secara penuh ya. Kita butuh orang yang lebih dekat Betul. dari itu. Misalnya, kalau saya, atasan saya Mas Nano nih. Ya. Nah, Mas Nano mungkin bisa tahu saya bermedsos tuh lebih dari atasan-atasan yang lain gitu kan, atau dari kepala kantor bisa jadi justru yang tahu awalnya seperti apa gitu. Nah, menurut Mas Nano, seberapa penting sih peran dari pimpinan atau atasan langsung dalam memantau para bawahannya nih di dalam bermedsos? Ya. Jadi sebenarnya atasan langsung itu atau pimpinan unit itu sangat penting di dalam memantau
gerak-gerik atau apapun yang informasi yang dibagikan Betul. oleh bawahan. Dalam hal Betul. ini bisa memantau dan juga bisa menjadi role model atau Ah, contoh. itu dia. Iya, jadi harusnya atasan langsung itu memberikan contoh bahwa saya menyebarkan informasi sesuai dengan etika-etika dari ASN untuk bermedsos. Karena kebetulan tadi malam pun saya memantau Iya. TikTok. Kebetulan saya buka Iya. TikTok terus ada postingan dari Mas Nano itu. Tadi malam saya lihat itu. Nah, itu Iya. menjadi role model nanti. Iya. Suatu saat saya membagikan hal-hal positif seperti itu. Tapi Karena menurut TikToknya saya itu positif kan? positif, Bukan yang inspiratif negatif. itu. Oh, iya, Bagus kok itu pemandangan, Pemandangan. foto selfie gitu. Nah, itu menurut saya positif ya. Tidak ada negatifnya sama sekali. Nah, pimpinan memang harus menjadi role model, oke? Dan kita sebagai bawahan juga harus melihat pimpinan itu sebagai role model. Jangan malah kita hujat-hujat seperti itu ya Mas Ano ya. Kemudian Mas Ano, kalau anak kuliah kan biasa bikin skripsi itu studi kasus gitu-gitu kan. Nah, coba saya juga bikin sedikit studi kasus ya Mas Ano ya. Biar Tautus bisa lebih ada gambaran lebih gitulah kalau ada kasus ini tuh kira-kira gimana gitu di ASN. Misalnya yang pertama Mas Ano, kalau saya lagi cuti, saya kan aslinya dari Semarang Mas Ano, jadi saya harus ke Jawa cuti, misalnya 1 minggu misalnya 1 minggu cuti, tentunya kan nggak mungkin saya cuti cuma di rumah aja Mas Ano. Pasti saya jalan-jalan gitu kan. Nah, misalnya saya jalan-jalan siang-siang, jam 10 pagi saya nonton ke bioskop misalnya, terus saya foto atau saya rekam, saya posting lagi nonton bioskop gitu, film ini gitu. Nah, menurut Mas Ano itu bijak tidak Mas Ano? Iya. Karena sedang cuti. Ya, sebenarnya untuk bijak bermedsos itu sebenarnya kita sendiri udah mengetahui masing-masing ya. Jadi kalau seperti itu studi kasusnya, selagi itu tidak memamerkan kemewahan, itu diperbolehkan. Ya, jadi statusnya cuti dan bukan dinas. Itu menurut saya itu tidak masalah. Yang penting ada batasan-batasan bahwa kita tidak memamerkan kemewahan. Betul. Kalau masih dalam kaidah-kaidah atau aturan-aturan bermasyarakat yang baik, ya itu tidak ada masalah. Mungkin itu saja. Begitu ya. Coba saya kembangin lagi. Ya. Misalnya kita lagi berjalan dinas, kita gampangannya kita ke seberang aja ke Banggai Kepulauan gitu. Misalnya dinasnya 4 hari. Hari terakhir itu harusnya kita cuma pulang nih. Nah, ternyata harusnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita ngecek segala macam monef. Ternyata di hari ketiga itu udah kosong tuh, karena di hari pertama kedua udah kita babat habis, sudah selesai. Hari ketiga kita misalnya jalan-jalan, terus saya rekam, saya posting di media sosial. Nah, itu boleh nggak Mas Ano? Itu jelas-jelas tidak boleh. Ya, Gimana kenapa? itu? Karena itu dianggap sebagai pemborosan APBN. Ya, jadi walaupun kita sudah menyelesaikan, tetapi masyarakat melihatnya bahwa kita sebagai ASN itu seolah-olah dinas, tapi seolah-olah jalan-jalan. Padahal kita sudah menyelesaikan tugas kita, tetapi itu dikategorikan sebagai pemborosan APBN. Kemudian akan ada dampak negatif dari masyarakat yang melihat bahwa kita seolah-olah hanya jalan-jalan. Mungkin itu. Jadi itu dilarang, sangat-sangat dilarang. Dilarang ya. Karena ya harusnya kalau memang udah selesai harusnya kita bisa ringkas waktunya juga gitu, bukan kita bisa pulang jalan-jalan begitu ya. Karena kalau kita ke kantor tentunya kita lebih produktif lagi ya Mas Ano ya. Jadi ya ada gambaran lah kalau kita posting lagi jalan-jalan tuh nggak sembarangan juga ya sebagai ASN ya berarti ya. Begitu. Lalu kita coba studi kasus lagi nih Mas Ano. Misalnya saya punya teman dekat Mas Ano, anggap aja sama-sama ASN, anggap aja Mas Fandi, Mas Arfandi di sebagian umum itu kan teman saya, teman dekat itu. Misalnya Mas Arfandi itu di medsos tuh sering membagikan konten-konten hoax gitu Mas Ano, atau anggap aja pornografi atau sara gitulah. Mas Fandi membagikan konten-konten seperti itu. Nah, itu kan salah Mas Ano, jelas salah ya, jelas dilarang, jelas sekali. Kemudian saya kan mau menegur ya meskipun nggak semuanya konten itu dibagi secara bebas ya, ada yang private gitu. Nah, gimana caranya saya membicarakan itu ke Mas Fandi agar infonya itu nyampe ke dia gitu, agar dia merasa ternasihati, agar dia tidak melakukan itu lagi, itu gimana kira-kira Mas? Ya, mungkin kita bisa lewat pendekatan kekeluargaan. Iya. Mungkin Mas Arfandi itu kalau di kantor sering main bulu tangkis. Jadi badminton. Jadi mungkin setelah main bulu tangkis istirahat bisa disampaikan ke dia bahwa Mas Fandi, lihat loh, hati-hati untuk bermedsos karena kita sudah diatur di dalam kode etik untuk bermedsos bahwa kita tidak boleh membagikan hal-hal yang negatif seperti sara, kemudian LGBT, kemudian yang berbau pornografi,
kemudian sampaikan secara baik-baik, kemudian untuk segera di take down atau dihapus Betul. postingan-postingan seperti itu. Karena kenapa? Itu bisa membahayakan dia dan karir dia. Dan instansi. Iya, dan bahkan. instansi dalam hal Ah, ini. ah, ah. Dalam hal ini untuk kantor kita itu akan menjadi jelek di Tercoreng lah ya, tercoreng tercoreng. di masyarakat mungkin itu. Iya, berarti kayaknya kita harus cari momen juga ya Mas Anu. Jangan Betul. sampai dia lagi senang-senangnya posting Betul. tiba-tiba kita Betul. tegur gitu, bisa aja dia Betul. tersinggung malah jadi apa sih kok sok ngatur gitu, Iya. takutnya gitu kan. Kita cari momen dia pas seneng gitu. Misalnya contohnya tadi kalau Mas Arfandi suka badminton ya Iya. habis main badminton gitu-gitu ya. Kemudian ya gimana caranya kita lah pendekatan keluarga pelan-pelan. Kalau lebih bagus lagi kita kasih tahu peraturannya gitu ya. Betul. Kita kasih tahu peraturannya seperti apa, kita ingatkan lah ya, Betul. pasti dia udah tahu cuma mungkin lupa ya, begitu. Nah jadi memang jangan sampai kita itu hanya peduli dengan diri sendiri Mas Ano, karena Setuju kita itu. punya teman, ya minimal teman satu kantor kita saling kita ingatkan. Selain juga pasti sudah diingatkan atasan dan UKI, Iya. kita sendiri sebagai pegawai dan sebagai teman harus ikut mengingatkan, begitu ya Mas Ano. Setuju. Lalu Mas Ano ada lagi nggak Mas Ano yang mau ditambahkan? Eh, sedikit, jadi Boleh. mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan bahwa kita sebagai ASN itu memang kita harus bijak bermedsos. Intinya kita harus kurasi bukan restriktif. Artinya kita harus pilah dan pilih, Betul. bukan membatasi. Yang kedua kita harus saring sebelum sharing. Ya, Saring jadi, sebelum sharing. ya, sebelum kita sharing kita harus saring dulu konten-konten atau informasi yang akan kita bagikan. Saring sebelum sharing ya. Iya, saring Sama sebelum sharing. satunya tadi apa? Kurasi. Kurasi bukan restriktif. Kurasi bukan restriktif. Iya, artinya Coba kita apa ya? Kurasi itu kita Pilih-pilih. memilah, Memilah. mengelola gitulah ya. Kita mengelola. manajemen lah ya, Betul. kemampuan manajemen kita itu namanya kurasi. Iya. Kemudian restriktif itu Membatasi. berarti kita harus mengkurasi bukan membatasi. Iya, betul. Jadi Begitu kita harus ya. memilah dan memilih apa konten apa kemudian yang kita bagikan, bukan membatasi. Bukan bermaksud membatasi, Iya. cuma kita pilih gitu Betul. ya. Iya, yang Jadi bukan berarti kita batasi cuma boleh ini Iya. ini. Nah, sebenarnya kita luas juga Luas, Mas, yang bisa betul. kita bahas atau kita posting di media sosial itu luas. Cuma kita harus pintar-pintar memilah Betul. saja, memilih. Dan saya rasa sih itu cukup jelas ya harusnya, yang mana yang baik, mana yang buruk. Kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa itu cukup jelas harusnya ya. Mungkin itu aja Mas Anu yang mau ditambahkan atau ada lagi? ya mungkin cukup itu. Cukup Yang itu saya ya. sampaikan. Nah, saya rasa sih utus-utus kita ini sudah lumayan dapat lah ya. Ya pasti udah dapat sekali lah, mereka pinter-pinter soalnya Mas Nano. Jadi ya semoga ilmu yang kami bagikan khususnya dari Mas Nano ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum perpisahan Mas Nano say goodbye dulu lah ke teman-teman atau closing statement. Closing Dadah statement. untuk semua utus-utus. Mungkin kita berjumpa lagi di episode-episode berikutnya, tapi mungkin narasumbernya mungkin orang lain. Tapi di episode-episode berikutnya mungkin bisa jadi kembali ke saya. Bisa jadi Mungkin nanti. itu. Tapi yang jelas temanya baru. Ya, Nggak pasti. mungkin kita bahas Pasti. lagi ya pasti. Temanya Ya. baru. Kita selalu menyajikan hal-hal yang fresh, Mas Anu. Betul ya? Siap. Fresh. Contohnya ini tadi juga, ini tema yang baru ya. Kita belum Sangat-sangat pernah mungkin membahas. sangat baru. Iya, betul. Ya karena ini kayaknya sudah 20 menit lebih ya Mas Anu, ya udah lumayan lama lah ya, tapi udah cukup memberikan informasi. Terima kasih banyak untuk utus-utus yang udah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita, dan nantikan Babasal episode selanjutnya. Saya dan Mas Anu undur diri. Dadah.